teman-teman, jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan saya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Nah, jadi di sini saya memulai kegiatan dengan berlari pagi, di mana lari pagi ini biasanya saya rutin setiap minggu minimal 2 kali 1 minggu. Sebelum berlari biasanya saya melakukan pemanasan dengan jalan santai terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah merasa panas, jadi saya memutuskan untuk mulai berlari dari depan kompleks saya sampai kompleks-kompleks sekitar saya. Nah, karena saya merasa sudah cukup lelah, jadi saya memutuskan untuk jalan santai terlebih dahulu. Nah, kenapa saya memilih jogging pada pagi hari? Jogging pagi memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama meningkatkan kesehatan jantung. Jogging secara rutin dapat memperkuat jantung dan melancarkan peredaran darah. Yang kedua, membantu manajemen berat badan. Jogging dapat membakar kalori dan menjaga berat badan yang sehat. Yang ketiga, memperbaiki suasana hati. Jogging dapat meredakan stres dan meningkatkan suasana hati karena tubuh melepaskan hormon bahagia seperti endokannabinoid. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Jogging dapat meningkatkan konsentrasi dan membuat Anda bangun tepat waktu. Yang kelima, membangun otot. Jogging dapat membantu tubuh menjadi lebih kencang dan kuat, terutama pada otot paha belakang, betis, dan otot gluteal. Yang keenam, membuat kulit lebih segar. Jogging dapat membuat kulit lebih segar dan awet muda karena kulit mendapat lebih banyak oksigen dan pasokan darah. Dan yang terakhir, memperbaiki kualitas tidur. Jogging dapat membantu memperbaiki kualitas tidur. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari jogging pagi, Anda dapat melakukan latihan dengan intensitas sedang atau tinggi seperti sprint, HIIT, dan hill run. Karena saya jogging sudah hampir 20 menit dan saya sudah merasa berkeringat banyak, jadi saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah saya sampai rumah, saya bersih-bersih dan saya bersiap untuk sarapan. Saya memilih sarapan pagi saya adalah bubur. Bubur membantu sistem pencernaan bekerja dengan baik. Nutrisinya lengkap, menyehatkan sistem ekskresi, memberikan rasa kenyang yang tahan lama, membantu mengontrol berat badan, dan dapat diolah dengan berbagai cara yang sesuai untuk semua usia. Setelah saya selesai makan, saya menyiapkan pakaian saya agar terlihat rapi ke kampus. Jadi saya memutuskan untuk menyetrika terlebih dahulu. Di sini saya menyetrika kemeja saya agar terlihat rapi saat di kampus nantinya. Lalu saya berpindah ke sisi kanan supaya di sisi kanan juga terlihat rapi. Berpindah ke bagian celana, di sini juga saya menyetrika celana saya dari atas sampai ke bawah agar terlihat rapi di kampus nantinya. Setelah disetrika tadi, saya langsung bersiap-siap memakai kemeja untuk pergi ke kampus. Agar terlihat lebih pede, saya memakai parfum untuk terlihat harum dan menambah kepercayaan diri saya. Dan jangan lupa, apabila pakai parfum sebaiknya sampai ke bagian celana agar harumnya dari atas sampai ke bawah. Setelah semuanya sudah siap, saya mulai berangkat dari rumah pukul 8.00 dikarenakan kelas pukul 9.40. Jarak antara rumah dan kampus mungkin sekitar 10-15 menit.
Bisa dilihat di video, saya sudah mulai memasuki gerbang Unlam. Setelah sampai kampus, saya bergegas untuk menuju kelas, yaitu di ruangan 21. Di sini kami belajar pengantar akuntansi. Saya dan teman-teman saya memperhatikan apa yang sedang dosen kami jelaskan. Ini ada kolom rugi laba, sana kolom Selesai kelas pagi, saya bergegas ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk bertemu teman-teman sewaktu SMK saya. Nah, di sini teman saya mempromosikan dagangan mereka, yaitu jasuke atau biasa disebut dengan jagung susu keju. Nah, di sini saya dan teman-teman saya karena sudah lama tidak bertemu, jadi kami reuni kecilan. Selanjutnya, saya di sini belajar untuk UTS besok, yaitu pengantar ilmu ekonomi. Saya dan teman-teman saya merasa jenuh, jadi kami memutuskan untuk bikin rujak bersama. Nah, di sini terlihat mereka sedang mengupas buah mangga dan buah timun. Aku makan segalanya. Di sini terlihat mangganya sangat menggugah selera, teman-teman. Jadwal saya di sore hari biasanya saya mengajar di suatu lembaga kursus yang ada di Kota Banjarmasin, yaitu lembaga Smart Banua. Nah, yang saya ajarkan adalah adik-adik saya dari SMK Negeri 1 Banjarmasin, di mana saya mengajar akuntansi. Akuntansi tersendiri terbagi menjadi dua, ada akuntansi manual dan ada akuntansi komputer. Di sini saya sedang ngajar untuk mata pelajaran akuntansi komputer. Terlihat adik-adik saya sedang mengerjakan soal yang saya bagikan. Pulang mengajar, saya langsung bergegas untuk pergi ke sanggar saya yang terletak di Sesampainya saya di sanggar, saya sudah melihat teman-teman saya latihan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman saya sedang belajar tarian khas Kalimantan Selatan, yaitu tari Radap Rahayu, di mana tarian ini biasanya dipakai untuk menyambut tamu, contohnya para pejabat. Setelah pulang latihan, karena saya merasa lapar, jadi saya singgah terlebih dahulu untuk membeli makan. Di sini saya membeli mie goreng untuk mengganjal perut saya yang lapar. Ini adalah perjalanan saya menuju rumah. Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Herlangga, biasa dipanggil Angga. NIM 24101132100023. Umur saya sekarang 19 tahun dan alamat saya sekarang di Jalan IRPHM Nergang Marga Rukun nomor 25. Hobi saya berenang dan menari. Lalu latar belakang saya lahir di Banjarmasin 3 September 2005. Nah, teman-teman, membahas sedikit tentang hobi saya, yaitu menari, di mana saya sejak kecil sudah diajarkan oleh orang tua saya menari tarian kuda gipang, yang mana tari kuda gipang ini adalah tarian khas dari Kalimantan Selatan. Sejak kecil saya diajarkan beberapa gerakan-gerakan tarian kuda gipang tersebut. Karena sejak kecil saya diajarkan oleh orang tua saya,
Maka semakin bertambahnya usia saya, semakin terasa juga kemampuan menari saya. Menurut saya di era zaman modern sekarang banyak anak muda yang sudah tidak peduli dengan tradisi-tradisi atau adat dari kota kelahirannya. Maka dari itu saya sebagai anak muda zaman sekarang patut bangga dikarenakan saya dari kecil sudah melestarikan budaya-budaya dari Kalimantan Selatan. Nah, semakin bertambahnya usia saya, semakin banyak teman-teman saya. Jadi sejak saya kelas 3 SMA, saya diajak teman saya untuk bergabung dalam komunitas seni yang ada di Kota Banjarmasin ini, yaitu adalah Sanggar Tari Ayu Putri. Nah, sejak bulan September tahun lalu saya bergabung dalam komunitas seni itu. Di sana saya diajarkan banyak tarian Banjarmasin, salah satunya adalah tari baksa dadap, tari baksa kambang, tari radap rahayu, tari tirik lalan, dan sebagainya. Karena saya aktif di dalam komunitas tersebut, maka dari itu saya diajak berkarya bersama dengan kakak-kakak senior saya. Dan akhirnya saya ikut dalam festival Tari Serumpun Melayu tahun 2024 kemarin yang dilaksanakan di Marabahan bulan Maret tahun 2024. Kontribusi saya dalam komunitas tersebut, biasanya saya sering juga diajak oleh pemilik sanggar untuk menerima job-job di instansi pemerintahan. Oke, berpindah sedikit. Selain membahas hobi saya yaitu menari, saya juga berbakat di bidang accounting, di mana saya dulu bersekolah di SMK Negeri 1 Banjarmasin mengambil jurusan akuntansi. Nah, sejak 3 tahun saya belajar akuntansi dan saya berpengalaman magang di instansi pemerintah yaitu Dirjen Pajak, dan juga saya pernah magang di perusahaan swasta yaitu Barito Samudra Sejahtera, di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pelayaran. Itulah salah satu alasan saya juga di perkuliahan ini saya mengambil prodi pendidikan ekonomi, karena saya tahu di dalam prodi tersebut ada jurusan akuntansinya dan bisa menyambung minat bakat saya yaitu di bidang accounting. Nah, teman-teman, kalau misal membahas kegiatan sehari-hari saya, selain saya kuliah juga biasanya kalau misalnya sore saya juga mengajar di salah satu lembaga kursus yaitu Citra Banua, atau sekarang sudah berganti nama dengan Smart Banua. Di situ saya mengajar adik-adik saya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, saya kebetulan diberikan kepercayaan untuk mengajar di akuntansinya, yaitu akuntansi lagi terbagi menjadi 2. Ada akuntansi yang manual, di mana manual tersebut mengerjakan di kertas secara manual, dan ada juga dalam aplikasi akuntansi disebut dengan Accurate.